Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-13 ini, nah ini mohon maaf banget sebelumnya. Karena ini seharusnya materi yang minggu kemarin, ya jadi saya lupa. Ya, mohon maaf banget. Makanya saya kemarin kayak ngerasa ada yang kurang gitu penjelasannya. Itu penjelasan tentang hukum kekalahan energi. Jadi sebelumnya di pertemuan ke-11 kita kan belajar energi tuh dan usaha ya. Ada energi kinetik gitu kan ya, ada EK, ya, rumusnya setengah mv kuadrat ya. Kemudian ada EP ya, yang rumusnya adalah M kali G kali H. Nah, kita sekarang belajar tentang hukum kekekalannya. Jadi energi itu tak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, dia kekal ya. Oke. Nah, jadi ada namanya energi mekanik. Nah, energi mekanik sendiri sebenarnya jumlahan atau total ya. Jadi ini kayak energi total sebenarnya ya. Jadi energi potensial dan energi kinetik ya. Dengan EP-nya dan EK-nya tentunya seperti ini yang kita pelajari 2 minggu lalu ya. Nah, kemudian kita bisa apa sih manfaatnya? Nah, videonya kayak gini. Jadi misalkan ada bola jatuh ya dari ketinggian H1. Nah, nanti dia jatuh kan dari satu ke dua terus ketiga di tanah gitu kan ya. Nah, energi mekanik di satu itu sama dengan energi mekanik di dua dan begitu juga di tiga ya. Nah, jadi analisanya ketika kita di posisi puncak misalnya di sini di atas ya. Itu V1-nya ya, ini V1-nya 0 ya, dia awalnya diem. Jadi ini ceritanya gerak jatuh bebas ya, bola dijatuhin gitu. Nah, sehingga EK1-nya 0. Nah, jadi di sini dia nggak punya energi kinetik nih. Tapi di sisi lain dia punya energi potensial dan dia energi potensialnya maksimum karena ketinggiannya maksimum kan paling tinggi ya enggak. Jadi EM-nya energi potensial 1 tambah EK1. Nah, di sini EK1-nya 0 ya. Sehingga EM-nya itu adalah EP karena dia cuma punya energi potensial saja ya. Nah, ketika dia turun ya, energi potensialnya itu dia berkurang ya enggak. Karena dia ketinggiannya berkurang kan. Tapi di sisi lain energi kinetiknya bertambah. Kebayang nggak? Jadi si EP-nya itu di sisi berkurang, sorry. Berkurang. Tapi si EK-nya di sisi lain dia bertambah. Karena si energi potensialnya berkurang berarti kan hilang ya. Nah, sebenarnya bukan hilang tapi diubah ke wujud energi lain yaitu energi kinetik. Jadi ketika ketinggiannya berkurang, nah kecepatannya bertambah ya. Nah, sampai di posisi 3 di permukaan ini, nah dia hanya itu 0. H3 di sini ya, yang H3 nah di sini. Itu artinya EP-nya 0 karena EP kan MGH ya. Nah, jadi ntar si energi mekanik di titik 3-nya EP-nya nggak ada ya, cuma ada EK-nya doang. Nah, karena energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 2 di 3 ya, dan energi mekanik 1 cuma isinya adalah EP1 doang. Dan energi mekanik 3 adalah energi kinetik 3 doang. Nah, artinya energi potensial di sini itu dirubah semua jadi energi kinetik di bawah sini. Ya, jadi apa namanya? Ketika di sini dia cuma punya energi potensial. Nah, ketika turun energi potensialnya berkurang, di sisi lain bertambah EK-nya gitu ya. Nah, sampai di bawah sini energi potensialnya dirubah semua jadi energi kinetik. Gitu ya. Nah, nanti aplikasinya bisa ke soal cerita kayak gini. Ya sebenarnya udah ada rumusnya sih sebenarnya apa ya namanya? Coba ya kita kita apa? Kita turunkan sebenarnya kita udah pernah turunin di materi gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas. Kalau ini sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter. Oke, berarti ini gerak jatuh bebas ya. Berapa kecepatan benda tersebut saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Oke, jadi 1 meter dari tanah ya. Nah, mungkin kalau soalnya pakai rumus yang gerak jatuh bebas, V apa kita mencari V ya? VT-nya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2GH ya. Tapi hanya H awal, yang 6 meter. Oh, sorry. Jadi V0-nya 0 ya. Oh, ini kalau gerak jatuh bebas, VT kuadrat sama dengan 2GH. Oke, sebentar. Jadi VT kuadrat sama dengan, nah, kalian kalau dibongkar lagi tuh rumus, itu apa namanya? Gerak jatuh bebas sebenarnya 2GH. Nah, cuman hanya itu lintasan yang ditempuh sebenarnya. Lintasan yang ditempuh. Nah, kalau yang di, apa ya, di gerak jatuh bebas, kita kan nyarinya kecepatan di bawah ya. Nah, ini cuma nggak di bawah, dia cuma ada ketinggiannya 1 meter gitu ya. Jadi hanya itu nanti bukan H total 6 meter, tapi si H-nya itu sebenarnya di sini delta H ya. Jadi si H2 atau si H awal ya, yang tinggi gitu ya, dikurangi sama yang awal. Jadi 6 dikurangi dengan 1. 6 dikurangi 1 ya. Nah, nanti V-nya dapat ya. Coba ya kita samakan hasilnya. Apakah sama 2-nya 2, G-nya 10, H-nya adalah 6 dikurangi delta H-nya berarti 6 dikurangi 1 5 ya.
Berarti 100. Nah, ini adalah VT kuadrat. Berarti VT-nya adalah akar dari 100 dan itu adalah 10. Sama ya. Nah, kalau ini tinjauannya dari energi mekanik. Mungkin terasa lebih lama ya. Tapi nanti lebih ya, terkadang ada soal yang kayak gini tuh lebih cepat pakai energi mekanik, ada lebih cepat pakai gaya gerak jatuh bebas. Tapi cuman hati-hatinya kalau gerak jatuh bebas ya itu delta H-nya yang dipakai, bukan H ya. Takutnya kamu masukinnya 6 doang gitu. Padahal mah enggak, harusnya 5, 6 dikurangin 1. Ya, karena delta H-nya itu 5 ya. Oke, nah kamu ngebandingin nih kalau kita balik ke penjelasan yang soal ini ya dengan penyelesaian menggunakan apa namanya? Analisa energi mekanik. Jadi kalau ada bola jatuh gitu dari ketinggian gini ya, dari sini ke sininya 6 meter, terus dari ke sininya 1 meter. Nah, kamu mau nyari V di sini berapa gitu ya. Jadi EP tambah EK, energi mekanik isi 1, ya begitu juga dengan energi mekanik di 2 ya. Cuman di sini EK satunya 0. Ya, jadi karena dia nggak punya kecepatan ya. Ini titik 1, ini titik 2 ya. Oke, kalau EP di titik 2 ada ketinggiannya, EK-nya juga ada. Ya. Nah, kemudian dibongkar nih, EP kan rumusnya MGH1, MGH2. Sedangkan EP2, MGH2. EK setengah MV kuadrat. Nah, karena masanya sama, jadi kita bisa coret ya. Berarti ini GH1, GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan. Sebenarnya ini kalau kita olah ya, ini kan jadinya G, sebentar. GH1 min GH2 itu sama dengan setengah V, sebentar ini. Mananya ya masalahnya nih. Gelap soalnya layarnya. Kuning sih sebenarnya nggak masalah ya. Berarti di sini ibaratnya GH1 dikurangi dengan GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ya nggak? Nah, kita sebenarnya bisa ini ya. Ini jadi G, H1 dikurangi H2 kan sebenarnya delta H ya. Terus 2-nya naik ke sini, ke sebelah kiri. Ini V2 kuadrat. Nah, berarti V2-nya adalah akar 2G delta H. Nah, ini sama kayak rumusnya tadi. Yang diturunin dari gerak jatuh bebas. Ya. Kemudian dimasukin lagi. Kalau ini nggak diselesain dulu, dia langsung dimasukin. G-nya 10, H1-nya 6. Ini G-nya 10, H2-nya 1. Setengah V2 kuadrat yang kita mau cari. Dan diolah dapatlah segini angkanya. Ya. Nah, ini jadi rumus jadinya ya. Nah, nanti pas di ujian, kalau soal yang kayak gini tipenya sama gitu ya, kamu mau ngerjainnya pakai energi mekanik boleh, pakai gerak jatuh bebas juga nggak masalah sama. Yang penting mah konsepnya benar, konsep fisikanya benar. Yang salah mah ngasal sama nyontek ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada program MATLAB-nya untuk contoh di atas. Jadi tadi kan inputnya adalah si H1 dan si H2 sama gravitasi ya. Oh, masa. Emang ada masanya ya? Oh, enggak. Masa sebenarnya nggak berpengaruh ya. Karena nggak ada masa. Oh, buat itu, buat ngitung EK ya sama akhir. Jadi di sini outputnya banyak soalnya ya. Ada VDH2, ada T akhir, wah banyak sekali nih. Ya. Oke, nah kita coba lihat ya. Ada T akhirnya. Nah di sini untuk T akhirnya pakai rumus gerak jatuh bebas. Ya. Oke, gerak jatuh bebas tuh T itu adalah akar 2H per G. Nah ini T akhir, waktu yang dibutuhkan buat sampai ke bawah. EP1 tentunya MGH1, EP2 juga MGH2. Kemudian, nah V2-nya dia pakai rumus yang kita tadi turunin, ya, akar 2G delta H, ya, H2 dikurangi H1, oh H1 dikurangi H2 di sini. Kemudian EK-nya setengah MV kuadrat, V-nya akar 2G H1, yang ini kecepatan akhir ya. Nah, kalau kecepatan akhir yang VT ya, yang sampai di bawah ya akar 2GH, hanya H1 ya, yang 6 ya. Kemudian EK akhirnya tentu aja gini. Oke. Jadi nanti di sini tujuannya kenapa ada EK akhir sama EP awal nih harusnya nilainya sama ya. Jadi si EP awalnya kan diubah semua jadi EK akhir kan. Untuk memastikan hitungan energi mekaniknya nah di sini. Ya. Oke. Nah, ini kamu lihat tuh EK akhirnya sama 558,8. Oke. Nah, selanjutnya ada besaran baru namanya daya. Jadi daya itu adalah sebenarnya usaha atau laju energi sebenarnya. Jadi usaha atau energi dibagi dengan waktu ya. Rumusnya ini W per T. Ya. Nah di sini kalau orang-orang apa namanya anak teknik ya, biasanya pakainya tenaga kuda gitu ya. Pernah dengar kan ya mobil bertenaga kuda. Nah itu ininya horsepower ya. Jadi satu HP atau satu horsepower itu adalah
746 watt ya. Ya setara dengan berapa lampu ya? Kalau lampunya 10 watt aja ada 75 lampu, sekitar ada 75 lampuan ya. Ya, terang banget ya. Kalau lampu ya. Ya, kalau tenaga ya, kalau tenaga mungkin saya kurang ini dulu deh. Soalnya saya juga masih bertanya-tanya nih. Kayaknya sih dulu penciptaan tenaga kuda ini berdasarkan rata-rata kuda di zaman dulu kali ya. Nggak tahu juga lah. Cuman ya standarnya ini ya. Ya mungkin udah di standarisasi. Ya, ya mungkin orang-orang apa namanya yang kayak mekanik gitu ya satuan watt ini kalau ke mobil kan agak gimana ngebandinginnya kan susah ya. Tapi kalau 200 tenaga kuda ya berarti ibaratnya kayak 200 kuda gitu tenaganya ya kan jadi kebayang gitu ya. Oke, nah rumus usaha dayanya sendiri adalah usaha dibagi waktu, jadi usahanya bisa dibongkar ya, F kali S ya. Nah, kita tahu S-nya nanti kalau dibagi dengan T adalah kecepatan. Jadi rumus daya itu bisa W per T, bisa ini. Tergantung yang kita punya apa sih. Oke, nah terus ada efisiensi. Ya, efisiensi itu adalah perbandingan ya. Jadi dia itu ada rasio atau perbandingan antara keluaran dengan masukan. Jadi hasil dibagi dengan modalnya. Ya, masukannya modal, keluarannya itu hasilnya. Jadi payout dibanding pay in ya. Jadi ini adalah efisiensi. Ya, jadi karena nggak ini ya, misalkan PLN ngasihnya 200 watt gitu ya. Yang kita pakai cuma 100 watt. Nah, berarti kan setengahnya ya, berarti efisiensinya 50%. Ya. Oke, nah contohnya di sini ada soal kayak gini. Misalkan ada traktor digunakan mengangkat benda seberat segini. Ya, ini adalah W-nya berarti ya. Oke. Nah, W itu sebenarnya turunan dari mg ya. Kemudian diangkat setinggi 9 ya dalam waktu 15 second. Berapakah daya faktor? Oke. Berarti F di sini ada S, ya, ada T juga, ya berarti W-nya W per T. F-nya dibongkar jadi S per T, nanti dimasuk-masukin deh. Ya, itu untuk nomor, untuk cerita ini ya. Oh, udah selesai materinya. Oke, saya bahas untuk yang nomor 1 dulu. Jadi di sini Andi menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter, sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasinya 10, maka kecepatan batu setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya. Oke, ini hati-hati ya. Setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya. Berarti ini delta H ya. Berarti awalnya 20. Nah, kita mau nyari di ketinggian 15 sebenarnya, bukan di 5. Ya. Karena setelah berpindah sejauh 5 meter, berarti ini delta H-nya. Kamu boleh pakai energi mekanik ya. Ini H1-nya, ini H2-nya gitu. Atau kamu boleh pakai ya V sama dengan akar 2G delta H. Sebenarnya nggak masalah. Ya. Nomor 2. Bola pejal bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal, berarti ini V1-nya. Jika percepatan gravitasinya 10, maka besar energi kinetik bola saat mencapai di ketinggian 20 meter. Nah, ini kalian harus analisa ini. Jadi benda satu ketika di satu dia cuma punya EK doang, ya, EP-nya nggak ada. Nah, dia lempar ke atas. Nah, di titik 2 yang ketinggiannya adalah 20 meter, energi kinetiknya berapa? Ya, EK-nya berapa? EK 2-nya. Jadi nanti cara ngerjainnya ya itu EM1 sama dengan EM2. Kemudian ini dibongkar jadi EK1 tambah EP1. Yang ini cuma EK1 tambah EP2 gitu. Nah, cuman yang EK1-nya ada, EP1-nya yang nggak ada ya, karena dia nggak punya ketinggian. Nah, EK2 yang kita mau cari ya. Jadi di sini EK1-nya nilainya setengah MV kuadrat, masukin dengan V-nya 40 gitu ya. Terus EP2-nya MGH, masukin dengan H-nya 20 ya. M-nya ada, G-nya ada. Oke. Nanti tinggal dikurang EK1 dikurangi EP2 sama dengan EK2. Ya. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, nomor 3. Sebuah traktor digunakan ini sama persis dengan yang contoh ini nih. Ya. Cuman setinggi 5 meter, waktunya 5 menit, berarti ini harus diubah ke second dulu dengan dikali 60 berarti ya. Berapakah perubahan energi potensial yang benda alami dan daya faktor? Oh, oke, ini kalau di contoh tadi daya ya, kalau daya persis kayak tadi. Nah, sebenarnya berapakah perubahan energi potensial tuh? Berarti kan delta EP ya, atau perubahan energi potensialnya ya. Nah, delta EP-nya itu adalah mg delta H. Nah, mg-nya sendiri sebenarnya berat ya, W kali delta H. Nah, W-nya sendiri ini ya, delta H-nya 5 ya.
Oke, nanti dapat. Nah, buatlah tampilan GUI MATLAB dalam persyaratan tersebut. Oke, berarti di sini inputnya ada 3 ya. Ada W, inputnya W, kemudian ada H-nya, kemudian ada T-nya. Nah, outputnya berarti 2 ya. Atau output, oh ini dibikin dari button boleh ya. Mau langsung outputnya 2 ya nggak masalah ya. Semakin menarik bentuknya ya semakin bagus ya. Kemudian pakai apa namanya? Eh, kok saya lupa ya istilahnya ke bawah tuh ya. Apa sih selain radio button terus eh saya lupa ya. Pokoknya yang ke bawah itu ya, apa namanya saya lupa. Nah, itu boleh ya. Ya. Nah, pokoknya yang udah dipelajarin lah. Oke. Berarti mau langsung outputnya ada 2 nggak masalah juga. Yang pasti outputnya bisa nampilin si apa namanya perubahan energi potensial delta EP sama si daya T. Ya. Oke, codingannya ditulis. Biasa tulis tangan aja. Kemudian kalau kalau bikin beneran silakan di screenshot. Ya. Kemudian ditempel. Oke, seperti biasa kelas sama NPM kalian ya. Kelas sama NPM untuk di komen gitu ya. Oke, jadi buat minggu ini kita belajar kekekalan energi. Mohon maaf banget. Jadi yang ini terlewat ya. Harusnya ini minggu kemarin. Ya, saya akhiri aja untuk video ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di grup atau di chat pribadi juga nggak masalah. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.